Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman berbagi cerita, selamat sore semuanya. Ada yang sudah menunggu episode 17 ini? Nah, hari ini kita akan kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Mbak Nia Umar. Mbak Nia Umar ini Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Yang kedua, Mbak Alfia Fajarina Rahmawati. Ini sebenarnya narasumber yang dulu pernah hadir di Berbagi Cerita episode kelima. Nah, tapi kali ini dia akan membawa cerita yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena yang waktu itu kan sampai ke anak ketiga. Nah, yang ini cerita spesialnya anak keempat, ternyata ada drama yang harus menggunakan sufor. Nah, nanti tapi kita pengen tahu dong apa aja kisah-kisahnya sampai akhirnya kenapa harus pakai sufor dan gimana kok akhirnya bisa lepas juga gitu ya. Nah, kita langsung undang aja ya. Udah datang nih Mbak Inanya. Coba kita tambahkan dulu. Udah sama Mbak Nia ya, sebentar. Kita panggil dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Mbak Ina, kedengeran nggak Mbak? Halo. Oh, keputus nih. Sebentar. Sorry. Halo, Assalamualaikum. Mbak Ina, kedengeran? Halo, Halo, halo. Dengeran nggak? Assalamualaikum. Kedengeran. Aku kedengeran nggak? Waalaikumsalam. Kedengeran sih, tapi ternyata nggak keluar di headset. Ya wes lah, tanpa headset lah ya. Ya, yang penting kedengeran ya. Ini nunggu Mbak Nia nih. Mbak Nia udah ku invite tapi belum di. Sebentar. Semoga sinyalnya oke ya Mbak. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kok samaan nih merah-merah. Padahal janjian yo. Iya Masya Allah. loh. Mbak Nia, mana nih? Sambil ngobrol aja Mbak Ina lagi apa nih sore-sore gini, maaf ya diganggu. Handle bocil tadi sebenarnya udah pada kabur tuh tadi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nia. Ya Allah, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah, ya Allah. Ini kayak mimpi loh. Enggak. Mbak Nia, ini langsung aja apa gimana nih? Tadi di depan udah aku kasih greetings. Jadi nih ceritanya, berbagi cerita nih pengen dengerin nih dari sosok seorang Mbak Nia. Sebenarnya harus nggak sih anak-anak tuh minum sulfur gitu? Nanti mungkin juga bisa ditambahin sama Mbak Ina yang kebetulan di anak keempatnya nih beda sama proses menyusui di anak 1, 2, 3 yang lancar jaya gitu ya. Nanti mungkin bisa saling tektok gitu ya. Mbak Nia dulu aja deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, selamat sore, mungkin selamat menjelang malam buat teman-teman yang mungkin ada di mana gitu ya. Padahal belum banyak nih yang nonton, masih 8. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan seru tetap diskusinya karena kan masih bisa dilihat nanti rekamannya. Senang banget bisa IG live bareng Uul. Dan Kak siapa tadi namanya? Sorry, aku kok jadi lupa ini. Ina. Kak Mbak Ina. Ya, seneng banget dengan Kak Ina dan Kak Uul yang matching banget nih, merah-merah sore ini. Janjian kayaknya. Kalau tahu aku juga pakai baju merah. Oh, nggak janjian ya. Oke. Sharingku tuh hari ini kan ngebahas perlu nggak sih anak itu minum susu formula, susu bubuk apapun, atau susu bahkan gitu ya. Oke, jadi ini mulainya dari mana ya enaknya? Mulainya enaknya gini deh. Sebenarnya kalau kita belajar dari alam,
belajar dari alam semesta, dari Yang Maha Pencipta. Sebenarnya bumi ini, alam semesta dan sekelilingnya ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Yang Pencipta untuk bisa hidup penghuni-penghuninya. Nah, penghuninya kan salah satunya tuh kita nih, manusia, termasuk kategori mamalia ya. Nah, ketika nih ceritanya zaman dahulu kala, ada manusia di muka bumi ini, Yang Maha Pencipta kan nggak mungkin nih nyiptain manusianya, tapi nggak nyiptain sumber makanannya kan, disiapin lah, Betul. gitu. Sama dengan mamalia lainnya gitu. Ada namanya payudara ibunya gitu. Kalau lahir dia mamalia, semua mamalia yang sehat, yang bugar, dia bisa mencari sumber kehidupannya sendiri, yakni payudara ibunya. Kalau dalam ilmu teorinya sekarang itu namanya inisiasi menyusui dini. Jadi bayi ditaruh skin to skin di dada ibunya, dia bisa nyari sendiri tuh, tuk nyari payudara ibunya. Sama dengan mamalia lain, jadi ibu macan melahirkan di tengah hutan sendirian, nggak ada bidannya, nggak ada tenaga kesehatannya yang bantuin kayak bidan macan atau dokter kandungan macan, nggak ada. Ibu macan melahirkan, lalu anak-anak macannya yang sehat tuh bisa mencari sumber kehidupannya, yaitu payudara ibunya. Nah, jadi begitu juga dengan manusia lainnya, manusia dewasa, ada disiapkan bahan pangan, makanan, segala macam di bumi ini untuk bisa bertahan hidup sesuai dengan iklim dan situasi di mana mereka berada. Contohnya, orang-orang Eskimo yang nggak makan sayur, karena dia nggak ketemu, nggak tumbuh di salju ya, makannya ikan gitu ya, dia makan daging beruang kutub mungkin, dibikin dendeng atau apa gitu. Atau kalau yang saya lihat sendiri nih, udah kebetulan dapat rezeki bisa lihat orang yang tinggal di Mongolia yang di tenda-tendanya, kok saya jadi lupa namanya apa ya tendanya itu ya. Mereka tuh banyak makan daging-dagingan dan minum susu kuda. Karena yang bisa dikonsumsi itu, karena banyak suhu dingin, sayur tuh nggak banyak gitu, cuma musim panas. Dan musim panas mereka tuh nggak panjang gitu. Jadi udah disiapin bahan pangannya. Kalau di Indonesia melimpah ya bahan makan pangan kita itu, karena kita tinggal di negara tropis, segala macam ada, ke pinggir pantai ada ikan, ke naik gunung banyak sayuran, banyak burung-burung, telur gitu ya. Jadi semua bahan pangan lengkapnya itu ada. Nah, jadi kalau ditanya, kalau kita belajar dari alam, kita nggak kenal barang pabrikan tuh sebenarnya bisa hidup. Itu dulu. Bahan pabrikan ya, barang pabrikan yang dibikin di pabrik. Karena semua yang ada di alam ini sudah bisa sebenarnya kita konsumsi tanpa barang pabrikan. Karena zaman dahulu kala nggak ada barang pabrikan. Nah, barang-barang pabrikan itu, produk pabrikan itu contohnya apa ya? Salah satunya susu formula. Susu formula bayi, susu formula lanjutan, susu formula pertumbuhan, susu bubuk apapun. Tetapi tadi kan Kak Nia bilang di Mongolia minum susu kuda. Ya, memang ada ras-ras tertentu yang memang minum susu dari mamalia lain. Kenapa akhirnya di dalam Al-Quran misalkan ya, ada membahas susu. Karena memang pada masa itu, pada zaman nabi-nabi kita, minum susu kambing, susu unta, susu sapi gitu ya. Tapi ingat, susu-susu itu di sana sapinya zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Banyak buktinya, video-videonya kita bisa lihat. Betapa sapi-sapi itu diperah dengan disuntik hormon, diberikan macam-macam obat-obat biar terus keluar air susunya. Zaman dulu nggak ada kayak gitu, orang di rumahnya, bahkan saya lihat sendiri kalau di India yang memang orang vegetarian tapi mereka minum susu ya, mereka itu satu rumahnya keluarga ya nih bisa dibilang miskin ya, tapi mereka punya satu sapi untuk menghasilkan susu untuk sekeluarga itu. Jadi memang susu itu dikonsumsi dan perutnya emang pencernaan mereka bisa menerima karena sudah terbiasa gitu nih mengolah susu itu. Jadi bahan makanan yang kita konsumsi hari-hari itu dari alam sebenarnya sudah cukup. Memang mamalia lain, contohnya tadi ya, sapi nggak minta susu lain dari sapi lain, dari kambing lain. Minta dong, gue juga mau nyusu gitu, enggak. Kalau mereka udah menyapih anaknya, biasanya anaknya misalkan anak sapi makan rumput, ya udah dia makan rumput, dia nggak nyusu lagi sama ibunya. Anak macan nyusu sama ibunya, udah makan daging, udah nggak netek lagi sama ibunya. Tetapi kalau bayi manusia, keterusan nih,
sampai gede, sampai kayak saya juga kadang-kadang masih minum susu, pakai kopi susu ya. Keterusan karena kebiasaan gitu. Karena akal pikiran juga ya, manusia punya akal pikiran, jadi tahu, oh bisa diperah nih, bisa diambil. Makanya akhirnya mungkin ada nih studi sosiologi atau antropologinya tuh tentang sapi yang diperah, kenapa sapi, kenapa kambing, kenapa unta, kenapa kuda itu yang diperah gitu. Itu mungkin ada penelitiannya, tapi saya juga nggak tahu di mana. Mungkin bisa kita cari tahu. Tapi intinya yang ingin saya tekankan bahwa alam dan seisinya diciptakan oleh Yang Maha Pencipta itu udah cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tinggal di dalamnya, termasuk hewan-hewan dan yang lainnya. Udah ada lingkaran kehidupannya. Kalau nonton film Lion King kan ada tuh Circle of Life, dari mulai mana makannya kemana, makan ini siapa makan apa gitu, udah ada gitu. Tapi Circle of Life-nya kalau di sini akhirnya sekarang manusia nyelipin, dimasukin produk. Jadi kalau ditanya perlu nggak minum susu bubuk khusus formula pertumbuhan itu tuh, ya nggak perlu. Karena ya cukup menyusu sama ibunya. Kalau nanti mulai 6 bulan setelah menyusui eksklusif, mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASInya juga ya udah makan yang ada di alam. Ada yang apa di alam ini udah ada. Nggak mungkin diciptakan di dunia ini Tuhan nggak ngasih kelengkapannya gitu ya. Diambillah makanan yang ada di alam itu buat MPASI-nya, lalu diteruskan menyusuinya hingga 2 tahun atau lebih. Kalau udah 2 tahun, boleh dong Kak minum susu bubuknya. Ngapain? Kan nggak perlu, anaknya udah bisa makan. Susu itu biasanya, susu bubuk, susu formula, itu biasanya diberikan, diresepkan untuk kondisi-kondisi khusus. Anak yang susah makan, karena susah makannya karena sakitnya yang parah, berat, dia benar-benar nggak bisa makan, disonde lah, masukin di situ. Atau orang tua, udah tua, sakit, nggak bisa makan, dibikinin susu khusus. Atau ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi nggak perlu makanan-makanan pabrikan sebenarnya. Anak saya 4-4-nya nggak ada yang minum susu formula, kecuali anak nomor 1, karena saya waktu dulu nggak ngerti. Waktu itu umur dia 8 bulan, dia kena demam berdarah. Saya yang kena demam berdarah. Saya kata dokternya nggak boleh disusuin karena demam berdarah karena banyak minum obat. Akhirnya dikasih susu formula. Padahal saya baru tahu sekarang silakan tetap disusuin, cuma ya karena waktu itu nggak tahu. Jadi sempat dia minum susu formula sebentar karena saya nggak punya stok ASI perah yang mencukupi buat dia. Jadi kalau ditanya perlu apa enggak, ya nggak perlu karena alam sudah menyediakannya semua. Begitu. Mungkin sambil nyambung nih Mbak Nia dari penjelasan yang tadi nih. Nah, kalau Mbak Ina ini kan sebetulnya dulunya waktu anak pertama, kedua, ketiga tuh nggak ada masalah sama proses menyusuinya ya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat obrolan kita ada di episode 5. Tapi ini karena anak keempat kebetulan ada cerita yang berbeda, bisa diceritain Mbak Ina? Iya, qadarullah. Setelah 3 kali ASI eksklusif, ternyata yang keempat, wow, harus belajar banyak. Yang pertama yang nggak pernah praktek untuk merah ASI, karena langsung DBF ya. Enaknya direct breastfeeding ya praktis kan, keenakan tuh yang tiga udah DBF, lancar semua, bahkan tandem nursing juga aman. Nah, yang ini kan mau tandem lagi sebenarnya, karena kakaknya kurang dikit lagi lah sapi sebenarnya waktu itu. Qadarullah ternyata waktu usia bayi 2 bulan itu bebeknya nggak balik ke bebe lahir. Jadi bener-bener drop gitu kan. Wah, ini kalau nggak balik-balik kan gawat. Kalau yang lain-lainnya tuh langsung balik, aman lah, 10 hari, 14 hari tuh langsung balik ke bebe normal. Ini enggak. Sampai 2 bulan kok kayaknya ada yang aneh ya. Ya udahlah. Akhirnya karena waktu itu belum urus macam-macam, akhirnya ke rumah sakit pakai mandiri lah, ngecek segala macam, diwawancara, tes Denver, cek darah segala macam, itulah komplit. Dari situ terus diamati juga ini menyusunya posisinya kayak gimana, bener nggak gitu, dicek sama dokternya. Ya komplit lah dari ujung ke ujung gitu. Nah, karena akan terus bolak-balik sebenarnya, jadi disaranin buat BPJS sama teman. Ini kayaknya bakal bolak-balik kontrol nih. Jadi kayaknya nggak bisa sekali.
mendingan kamu bikin BPJS aja deh gitu. Terus ya udah, karena belum bikin, habis itu langsung bikin, baru jeda usia anak 3 bulan baru start pakai BPJS dan pakai ke vaskes rujukan pertama waktu itu. Ini sama dokter spesialis tumbuh kembang yang emang udah emang udah ahli lah di bidang ini. Terus dicek semua, terus dokternya nggak langsung ngomong oke pakai formula aja gitu, enggak, tapi dicek dulu, oh ini ada kelainan nggak ya dari sisi bayinya, terus cara posisi menyusui bayinya itu bener apa enggak gitu, terus ada masalah nggak ya hormonnya segala macam kayak gitu, dicek semua gitu, sampai mengupayakan ini sebelum formula. Jadi diinfokan kan, ini coba nutrisinya ditambah. Jadi selain direct breastfeeding, coba perah ASI. Itu kayak ibaratnya apa ya? Cicil gitu bahasa Indonesia nih. Kayak dipersering gitulah, karena dia direct breastfeedingnya itu lama gitu. Lama nggak dilepas-lepas, tapi kok kayaknya kayak nggak puas gitu. Tapi sebenarnya posisinya juga nggak salah juga sih, dokternya juga ini kenapa ya? Jadi bingung kan. Terus habis itu udahlah dicoba di ASI-nya diperah dulu gitu. Dicoba sebulan kalau nggak salah sampai saya stres karena belum pernah, segala macam, semua peralatannya baru kan. Jadi baru cari-cari gitu. Pertamanya juga cuman baca-baca doang, akhirnya praktek juga. Terus ya udah diupayakan merah ASI, terus udah diminumkan, agak kesulitan juga, kurang adekuat lah setelah kontrol bolak-balik. Ternyata wah ini terpaksa nih ya, kayaknya perlu formula. Kalau nyari donor ASI kayaknya karena udah darurat waktu itu, bener-bener kalau bayi itu kan harusnya gemoy gitu ya, bagian pahanya itu deket selangkangan gitu kan, cabi gitu kan, itu enggak, jadi bener-bener kulitnya tuh kayak ada kulit yang kayak lembar gitu lah. Jadi bener-bener kayak ya Allah gimana sakit bayinya gitu kan. Dokternya udah sampai kayak kulitnya tuh udah kelihatan gitu lah, gelambirnya itu udah kelihatan. Nah itu udah darurat gitu kan. Terus akhirnya ini kalau terpaksa pakai formula gimana gitu. Yo kaget juga sih sebenarnya, udah nyiapin gitu, aduh kalau bisa jangan formula gitu. Males banget, males nyiapinnya, sterilisasinya segala macem lah, banyak lah ya. Maksudnya udah kebiasaan enak kan, tiga anak sebelumnya. Terus habis itu ya udahlah, ya mau gimana, orang darurat kan. Terus akhirnya dicoba formula, tapi dosisnya juga diatur sama dokternya, dipantau, dan itu bolak-balik sampai usia berapa ya? Lepas formula itu baru usia dia 8 bulan. Jadi selama proses itu dipantau dokter dan bolak-balik ke rumah sakit rujukan vaskes kedua, bahkan itu untuk dicek jantung, terus ke poligizi untuk cek nutrisinya segala macam. Itu harus, karena persiapan empasi juga kan, saya terus tanya, ini gimana, apakah formulanya masih tetap, terus empasinya kayak gimana, harus kayak gimana, ya gitu-gitu. Konsultasi juga di sana, terus ke rehab medik. Jadi bolak-balik bener-bener sampai masih dipantau terus sih, sampai akhirnya balik ke vaskes rujukan ke 1 itu, dan masih dipantau terus. Jadi dosisnya tuh sampai tak catetin gitu loh, dosisnya ini berapa mili sehari, dia sekali minum berapa mili, dan itu nggak cuma catatan mili formulanya, tapi BAB-nya juga. Jadi dalam hari itu, seminggu itu dia BAB berapa kali sehari, berapa kali itu BAB tak catetin, karena pakai formula kan, beda kan sama bayi ASI. Nah itulah, takut ada beda segala macam gitu. Jadi semuanya tak konsulin sama dokternya gitu, ini BAB-nya kayak gini, takutnya sembilit apa-apa gitu kan, takut intoleransi juga sebenarnya. Jadi nyoba dikit-dikit dulu awalnya, terus baru berani, oh ini kayaknya berani nih beli yang kalengan. Dan itu kalengnya sampai tak kumpulin karena jadi penanda banget. Bener-bener yang namanya direct breastfeeding itu, bersyukur banget lah teman-teman yang bisa menyusui langsung, itu udah praktis, simple, terus murah, ramah lingkungan, nggak usah ribet sterilisasi segala macem. Udah ekonomi keluarga aman lah. Gila lah kalau pakai formula tuh udah, aduh ya Allah, ini udah sepekan itu berapa kaleng ya. Itu kebayang banget, itu bener-bener langsung berasa banget tadi di ekonomi keluarga waktu itu. Gitu, ada yang ingin aku belum cerita nggak ya?
Yang jelas sekarang udah Aku overall Mbak, lagi lah, kapok. aku iya boleh Mbak Nia tanya, gimana? Iya, boleh. Mbak Ina, boleh tahu Iya, nggak diagnosanya di dokter apa? kalau di rujukan apa namanya BPJS-nya itu severely underweight. Ya, Pakainya karena itu apa doang. severely underweight-nya nggak dikasih Nah, tahu apa nah itu penyebabnya. nggak dikasih tahu. Jadi selama dia dari 3 bulan sampai 8 bulan diawasi dokter itu, cek jantung itu emang ada sih kebocoran tapi dikit. Kata dokter jantungnya ini kayaknya nggak mungkin deh karena ini mungkin lubangnya emang belum nutup sempurna. Kemungkinan kalau setahun lagi akan sempurna tapi bukan ini penyebab untuk apa dia BB-nya anjlok gitu. Terus sampai dicek semua hormon juga kayaknya normal apa segala macam. Dokternya juga nggak bilang sih, yang penting kayak fokus ke solusi aja gitu. Sekarang Kayaknya paham juga sih dokternya ini. sekarang kondisinya gimana? Aman, normal, alhamdulillah. Udah lepas sufor itu udah balik ASI Ya, umur sampai berapa? sekarang. Sekarang besok September 2 tahun persis. Belum Oh, sapi, ASI masih. oke. Nah, ini Mbak mungkin buat informasi teman-teman nih. Ketika harus nambah sufor tuh dokternya ngasih tahu informasi nggak waktu pemberiannya harus gimana, terus asinya tetap lanjut terus gimana, bahaya nggak nih kalau misalnya penggunaan medianya pas apa enggak kayak gitu-gitu, dikasih tahu nggak? Benar. Ya, kayak gitu Kak. Selain Ina juga udah belajar kan ya tentang pemberian susu lah. Entah itu asip kan dari yang pertama kan asip perah ya. Itu juga dari awal juga nggak pakai terus masukin dot gitu enggak. Jadi emang dari awal udah diwanti-wanti ini pakai sendok aja. Kalau nggak pipet, kalau nggak gelas gitu. Dan emang kalau ngerasain juga udah ganti-ganti kan nyobain waktu dia masih bayi banget itu takut bingung puting kan waktu itu. Pakai segala macam dicobain lah. Yang jelas nggak berarti pakai dot. Itu juga udah diwanti-wanti sih. Meskipun di sebelah kanan kiri ibu-ibu yang ikutan antri waktu ke rumah sakit itu ya ada juga yang pakai dot. Aduh ya Allah. Tapi ya cuma tak senyumin aja sih. Itu udah diwanti-wanti sih sama dokternya. Maksudnya dokternya ini concern banget emang untuk ASI eksklusif. Jadi nggak sembarangan terus ngasih formula pakai merek ini ya dengan dosis segini itu enggak Ya sih, dosisnya tahu emang ya. dikasih tahu. Apakah Gimana Mbak? inisialnya A? Enggak sih, enggak. Bukan, Enggak, inisial dokternya A. bukan. MM. Bukan A. Bukan, Oh, tidak. siapa ya? Spesialis tumbuh kembang pediatrik sosial kalau nggak salah spesialisnya. Aku taunya yang di Sarjito inisial A. Oh, temanku soalnya. Terus ini apa namanya? Dosisnya juga dibilangin kalau Oke. ya segini dulu dipantau kan sambil dipantau dilihat ditekankannya itu naiknya dilihat kan perkembangan ini naik BB-nya berapa. Kalau naiknya terlampau jauh khawatirnya ngefeknya ke diabetes sama jantung. Jadi waktu itu dikasih tahu kalau ini udah ya lepas ini udah kayaknya udah aman lah gitu. Kalau di kurvanya udah aman. Udahlah Tapi pelan-pelan aja. Stok di rumah kan masih ada sisanya itu abisin aja tapi kayak dikurangin gitu bertahap. ya, Karena apa? Karena kalau diterusin ini juga nggak bagus. Karena rawan untuk diabetes sama jantung kasihan anaknya gitu. Karena ini kan masih kecil banget gitu. Oke dok ya. Jadi ya iya juga sih. Kok ya, makanya berapa heran sih kalau orang-orang bulan jadi itu minumnya berapa susu bulan dari formula usia 2 bulan sampai 8 bulan. Setengah tahun sambil bolak-balik rumah sakit. Dan itu masih DBF jadi masih terus-terusan lah sampai Oke. sekarang. Oke, Gimana mantap. Mbak Nia kalau ngedengerin ceritanya Mbak Ina nih gimana nih? Ini nih, Kadang kan memang ada mungkin kondisi anak yang seperti anaknya Mbak Ina tadi ya, itu gimana tuh? Haruskah atau ini contoh yang baik dan tepat. Nakesnya paham banget, nakesnya juga memberdayakan ibunya dan ibunya juga ngerti gitu. Dan nurut juga dengan semua rekomendasinya dikerjakan gitu. Jadi Mbak Ina ini beruntung karena nggak semua ibu dapat pelayanan seperti ini. Benar. Dan ingat nih pelayanannya padahal pakai BPJS kan ya, Iya. bukan yang harus bayar juga kan. Jadi ini tuh aku jujur sih kepengen nih kapan-kapan aku ajak Ina ngomong ke depan di contoh di Kementerian Kesehatan kalau bikin acara cerita nih tentang ini. Karena apa? Dokternya Karena keren soalnya.
benar-benar dicari akar permasalahannya, dilihat permasalahannya, apa penyebabnya. Memang pada kondisi tertentu, kalau dilihat memang terlihat sangat membutuhkan, formula itu bisa diberikan untuk disuplementasi dan sifatnya temporary, sementara. Sambil ibunya tetap disuruh nyusuin, ya kan? Iya, Tetap benar. nyusuin, tetap memberikan, kalau udah MPASI ya kasih makanan pendamping ASI-nya yang tepat. Sambil disuplementasi sampai pada waktu tertentu dan pelan-pelan mulai diturunkan. Sehingga tidak perlu minum formula lagi. Banyak orang yang nggak paham tentang ini, dikira kayak Aini, bahkan kayak soal level dokter Utami Rusri itu, udah kalau dokter anak yang paling terkenal untuk urusan menyusui, orang tuh bingung kalau ada yang sampai diresepin susu formula sama dokter Utami. Padahal dokter Utami itu ngeresepin formulanya juga dengan catatan khusus gitu, disuplementasi lah, dipakein selang kalau bayinya masih kecil, jadi neneknya itu dimasukin selang, dia bayinya netes sambil masuk susu formula, dan ada waktunya, ada jangka waktunya sehingga dia perlu disapi. Dan memang hierarkinya sebenarnya itu ada hierarkinya. Ketika anak perlu mendapatkan tambahan selain ASI, hierarki pertama adalah ASI perah ibunya sendiri yang pertama. Kalau ASI perah ibunya sendiri tidak mencukupi, ASI donor. ASI donor di Indonesia ini kompleks karena kita nggak punya bank ASI. Susah, kalau dari antar ke ibu ke ibu, keluarga ke keluarga, kita juga harus screeningnya ketat dan sebenarnya kurang disarankan karena ini agak sulit. Jadi memang pilihannya jatuh yang ke hierarki ketiga, yaitu susu formula dengan pemberian yang tepat tadi, tidak dengan dot, ibunya terus nyusuin, dikasih tahu caranya. Jadi mereka tahu bahwa semua langkahnya udah dikerjakan sehingga pemberian formulanya itu juga tepat sasaran, hanya sementara, sambil ibunya terus diberdayakan untuk bisa menyusui. Jadi, aku sih senang banget dengar ceritanya Mbak Ina. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh bukan bilang susu formula itu racun, kita itu bukan bilang susu formula itu haram, nggak pernah. Cari deh kutipan Nia Umar, teman-teman Aini bilang susu formula racun, susu formula haram, coba cari, kalau ada saya berani bertanggung jawab. Nggak pernah, karena pada case-case tertentu bisa jadi memang dibutuhkan, tetapi tidak seperti sekarang dan tidak seperti dipromosikan ugal-ugalan ya, sama kayak antibiotik. Nggak ada ya iklan orang disuruh minum antibiotik sembarangan, tuh beli di Indomaret, di Alfamart, minum antibiotik, nggak ada kan? Jadi sama, susu formula juga harusnya nggak dipromosikan seperti itu. Karena apa? Karena memang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, pemberiannya diawasi, diberikan dengan tepat, ada takarannya, dengan kehati-hatian, sementara, dan terus didampingi untuk menyusui. Begitu, Uul dan Mbak Ina. Ada yang Thank you, ketinggalan Mbak sih, Nia. kayaknya waktu itu Mbak Ina pernah cerita sebelum ada treatment dari dokternya sempat ada wawancara juga ya soal keluarga. Jadi emang nggak main-main sih kayaknya. Jadi di waktu itu diwawancara juga detail, saudaranya ada berapa, ini anak keberapa, terus jeda waktunya, emang sih jeda waktu. Tadi terakhir nyusuin kakaknya apa segala macem, kayak beda usia anak kayak gitu-gitu. Terus ya lumayan agak detail sih ditanyainnya waktu itu wawancara. Terus anak ini makanya sampai ketahuan kalau misalnya Ina masih nyusuin kakaknya yang nomor 3. Terus habis itu setelah tahu ini masih adanya dalam kondisi nyusuin, Mbak? iya, Masih itu nyusuinnya masih tandem. ketiga juga. Oh. Karena Ina pikir kan, oh yang pertama sama yang kedua tandem aman nih gitu kan. Terus yang ini masih terus berusaha tandem, terus akhirnya waktu ketahuan sama dokter, ini kakaknya stop ya, terpaksa stop ya, jadi harus menyapih dini yang kakaknya. Waktu itu ya kurang 2 tahun, kurang dikit sih sebenarnya, ya kurang dikit lah cuman jadi ya wes lah, minta maaf ya 2 tahun. Alhamdulillah sih akhirnya nggak bisa tandem nursing yang ini. Ya udah, karena dokternya nggak ngebolehin, karena si adik ini butuh banget ya, terus akhirnya dari wawancara itulah jadi tahu kondisi emaknya tuh kayak gimana. Ina, aku boleh tahu nggak pemeriksaan jantungnya udah diperiksa lagi belum sekarang?
Kemarin gini, sebenarnya kan kontrol lagi setahun ya. Cuman Ina konsul ke rujukan ke puskesmas itu, Ina nanya ke dokternya, dok, enaknya balik Sarjito nggak nih? Karena pertama Ina malas bawa bayi ke sana. Waktu itu masih aura-aura COVID kalau nggak salah di sana. Aha. Jadi masih kayak kalau nggak begitu urgent mending nggak deh gitu. Ina akhirnya konsul ke puskesmas, dok ini menurut dokter perlu nggak di check up lagi, kan harusnya setahun nih check up. Akhirnya kemarin Ina nggak check up Oke. karena ditanyain, ini bayinya ada ini nggak, ada apa namanya, berkeringat dingin gitu segala macam. Kayaknya normal-normal aja sih. Yaudah sih normal-normal aja, nggak usah balik aja ya gitu. Terus akhirnya Ina Ya. nggak balik karena daripada emaknya stres, ini poli anak antrinya lowal, masya Allah. Jadi Kebayang sih. kemarin tuh udah cukup sekali deh itu ke sana. Oke. Ogah banget. Ya, kalau nggak ada keluhan sih nggak apa-apa ya, tapi mungkin kalau memang nanti pas mungkin ada waktu, ada apa, karena memang kadang-kadang yang jantung ini emang saya inget banget ada temen yang mirip kisahnya kayak Ina gini. Ibunya dokter. Oh, Dia ini anak ketiga. Sama, kalau ini anak keempat ya. iya, Anak ketiga. iya. Dia udah keliling kemana-mana, posisi pelekatan udah dibenerin, udah ke semua dokter. Terakhir aku saranin ke dokter Utami Rusli. Itu yang nemuin dokter Utami Rusli. Ternyata ada suara desis kecil jantungnya itu memang kedengeran. Dan itu gak kedengeran di dokter lain. Akhirnya anaknya umur disuplementasi gini juga, ditambahin sama dokter Utami Rusli sampai umur 8 bulan dioperasi karena udah cukup besar. Lalu abis dioperasi jantungnya, abis itu terus nyusuin anaknya sekarang. Dari waktu itu, dari itu sekarang anaknya udah SD kelas 2 apa kelas 3 ya. Oh, Udah gede. masya Allah. Cuma tapi emang itu suara jantung, ada suara itu sebaiknya kalau memang ada kesempatan diperiksa lagi, baiknya secara berkala. Oh, I Ya, see. takutnya dikhawatirkan, tapi harusnya kalau dia udah kecap kenaikan berat badannya udah bisa mencapai yang sesuai target, dia nggak ada tanda-tanda gampang kelelahan, keringat itu Iya, harusnya benar. mungkin nggak apa-apa. Tapi misalkan just in case pengen memastikan, ada baiknya juga untuk diperiksakan. Karena Siap. kelainan bawaan jantung itu salah satu tanda-tanda kenapa bayi sering banget nggak naik berat badannya dengan ideal, dengan baik gitu. Bahkan di suplementasi pun kadang-kadang masih bocor halus gitu, jadi masih nggak naik juga beratnya gitu. Oke. Thank you, Lanjut Wania. ke pertanyaan ya Mbak, ini kemarin ada pertanyaan yang masuk. Kan sekarang ini banyak banget anaknya minum susu. Nah, orang tua tuh jadi ketakutan kalau nggak minum susu nih, takut stunting, takut aneh, takutnya banyak. Gimana Mbak Nia atau Mbak Ya. Ina yang mau Takut jawab? ini kan ada penyebabnya ya. Kenapa ibu bapak bisa takut anaknya stunting gitu? Takut anaknya nggak gendut, takut anaknya nggak pinter. Karena ada pihak-pihak yang menakut-nakuti kan. Kan takut itu nggak mungkin tiba-tiba takut gitu. Anak kecil gitu, nggak ngerti ada hantu gitu, nggak paham. Tapi jadi takut hantu karena mungkin dengar cerita tentang hantu-hantuan, ya kan? Dari lahir nggak pernah lihat atau apa mungkin ya, atau ya anaknya nggak punya, kebanyakan anak kecil insya Allah nggak punya itu ya sixth sense atau apa ya. Tapi nggak tahu kalau yang sixth sense punya, aku nggak tahu ya. Tapi maksudnya kebanyakan pada umumnya lah ya. Mereka nggak tahu tuh soal hantu-hantuan gitu. Tapi mereka jadi takut sama hantu kalau dengar cerita hantu, ada yang nakut-nakutin, ada yang cerita. Di sama orang tua nggak takut kalau nggak ada yang nakut-nakutin gitu. Nah, aku nggak bilang ada pihak yang sengaja menakut-nakuti, tetapi kadang-kadang seringkali promosi produk pengganti ASI itu luar biasa agresif dengan cara-cara yang teknik-teknik komunikasi yang luar biasa, bisa membuat orang tua jadi berpikir ASINya nggak bagus, ASINya kurang, anaknya rewel, maka harus minum susu itu. Anaknya nggak akan tinggi kalau nggak minum susu itu. Belum lagi kalau produk pengganti ASI ini menggunakan pihak-pihak yang punya kompetensi tertentu, dalam hal ini misalkan tenaga kesehatan, untuk secara tidak langsung memberikan keunggulan-keunggulan terhadap produk tersebut dengan menjadi brand ambassador, menjadi pembicara dalam acara-acara yang mereka sponsorin gitu ya.
Itu namanya konflik kepentingan, karena tenaga kesehatan tuh harusnya kayak dokternya Ina tadi. Dokter Ina ngasihnya hati-hati, nggak sembarangan, di ruang praktek, tertutup, bukan di media sosial, tidak jualan gitu ya. Tapi dia personal, case by case, ini diresepin. Jadi nggak ada ya dokter tiba-tiba cerita, minumlah antibiotik ini, biar anak cepet sehat gitu. Kalau batuk-batuk gitu kan nggak ada gitu ya. Antibiotiknya dikasih diresepin gitu kan, nggak boleh. Sama seharusnya formula itu seperti itu, nggak sembarangan. Ya udah, kalau anak ibu sepertinya lagi bikin IG live, kalau anak ibu terlihat kurang berat badannya, ya udah beli aja Bu susu, pakai minum susu ini karena susu ini mengandung ini. Atau dokternya nggak ngomong gitu, tapi ada sales atau sales representatif atau pihak dari produsen formulanya, GM-nya ada di sebelahnya. Ya nanti kalau itu memang susu ini dilengkapi, atau nggak jualan kayak gitu Mbak Nia, bilangnya nanti ini susu untuk anak 1 tahun ke atas, bukan untuk bayi, untuk biar anak-anak tinggi penglihatannya baik, pakai susu ini gitu. Nah itu kan sama dengan cara menyampaikannya tuh normal-normal aja rasanya gitu, kayak baik-baik saja, keren, kemasannya juga bagus, dokternya dipilih yang keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah supaya apa? Memikat, supaya produknya juga ikut jadi terlihat keren gitu. Nah akhirnya orang tua secara tidak langsung di kepala mereka brand itu nempel, produk itu nempel, pesan-pesan, klaim-klaim kesehatan dari produk itu juga menjadi diterima mereka sebagai, oh kalau ada apa-apa anak gua kurang nggak bisa nyusu, beratnya nggak naik, harus minum susu itu. Itu yang sering terjadi. Nah ini yang kami sangat sayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya sejak tahun 2016 Badan Kesehatan Dunia WHO sudah meminta semua pihak untuk mengakhiri promosi produk pengganti ASI. Produk pengganti ASI itu susu formula, susu bubuk apapun yang diperuntukkan untuk anak 0 sampai 3 tahun, termasuk botol pen dan makanan pendamping ASI. Itu harusnya nggak boleh ada promosinya di negara-negara. Tapi di Indonesia kan enggak. Di Indonesia cuma susu 0 sampai 1 tahun yang diatur. Sisanya bebas merdeka, boleh promosi, boleh berjualan. Sehingga mempengaruhi pemahaman orang tua. Sehingga secara tidak langsung, bahasa keren, bahasa bulenya, fear mongering, menakut-nakuti dengan cara pemahaman, memberikan pemahaman. Kalau anak nggak mau stunting, makan produk pabrikan yang di Indonesia MPASI pabrikan, itu MPASI instan. Kalau di luar negeri itu jelas instant cereal gitu bahasa Inggrisnya gitu ya. Nggak ada yang nggak terlalu keren ya, itu makanya artinya cerealia instan gitu. Tapi di Indonesia kan jadi MPASI fortifikasi. Itu pemilihan kata-katanya sengaja gitu, dipilih itu. Padahal MPASI pabrikan, makanan pabrikan gitu. Instant cereal, nggak di luar negeri juga nggak ada nakes yang ngomong langsung bilang minumlah, makanlah instant cereal, fortified instant cereal. Nggak gitu juga gitu. Tapi di sini dibikin kata-kata itu sehingga membuat ibu-ibu seakan-akan ya udah, kalau ibu mau waras, ibu nggak sempet masak, makan aja MPASI fortifikasi. Ini yang menurut saya agak sedikit misleading ya, membuat ya itu tadi, menakut-nakuti. Ibunya nggak bisa masak, ibu nggak punya waktu, ibu nggak ngerti caranya, harus 20 gram dagingnya gimana tuh, masukin anak 20 gram dagingnya. Bukannya diajarin caranya, bukannya diberdayakan, dikenalkan nih makanan yang kaya protein hewan itu ini. Bukannya ditakut-takutin, jangan makan sayur, jangan makan buah. Ya kalau makan sayur, makan buahnya satu kulkas, ya mungkin bisa mempengaruhi anak. Kan nggak segitu makannya. Ada porsi-porsinya gitu. Jangan malu-maluin lah, di negara lain tuh semua anak makan sayur dan buah. Masa di Indonesia nggak boleh makan sayur dan buah? Yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Udah ada di alam ini, disiapin. Malah disuruh makan pabrikan. Kan aneh. Ciptaan Tuhan bandingin sama ciptaan manusia, nggak ada tandingannya. Sama ini kayak ASI dan formula juga termasuk. Jadi suka ditakut-takutin ASInya nggak bagus segala macam gitu. Kalau dokternya Mbak Ina tadi nggak paham tentang menyusui, bisa jadi dia bilang, oh ASI ibu jelek, ASI ibu nggak cocok buat anak ini. Padahal kan bukan itu case-nya. Alasannya bisa jadi ada hal lain. Secara fisiologis anak ini tidak tumbuh berkembang dengan tepat saat menyusu pada ibunya, dan secara teori perlu dibantu sementara dengan produk yang diresepkan dengan baik, dengan tepat, selama tetap ibunya menyusui gitu loh. Itu bentuk pemberdayaannya gitu.
Tapi kan nggak, kejadian yang dialami di banyak ibu nggak kayak Mbak Ina gitu. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Iya Mbak, bener nih. Kadang-kadang malah kalau di posyandu tuh, kalau anaknya nggak naik tuh udah ada tuh susu-susu yang ditaruh buat PMT gitu. Sebenarnya nggak bener ya berarti ya? Ya, jadi memang sekarang pemerintah punya rekomendasi yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan. Kalau misalkan ada anak yang nggak naik berat badannya sekian lama, harusnya diberikan apa, makannya kayak gimana, pangan lokalnya itu kayak gimana, itu tuh sudah ada. Tinggal dibaca aja tuh panduan-panduannya. Di buku KIA juga jelas. Dan seharusnya nggak bisa lewat kader. Kalau memang ada kenaikan berat badan yang tidak baik, ya dirujuk. Persis kayak Mbak Ina tadi kan. Mbak Ina ke puskesmas dulu. Di puskesmas dibawa ke rumah sakit, apa tadi, tingkat 1. Tingkat 1 dokternya bilang nggak bisa nih, harus tingkat 2 yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak sembarangan kader main kasih, karena jangan-jangan ada yang salah. Saya dengar cerita, saya baru habis ketemu sama dokter Tan ya, kemarin ke Pontianak bareng. Dokter Tan itu cerita, banyak banget standar antropometri mengukur bayi, mengukur anak yang salah di posyandu, di puskesmas. Kadernya tuh ngukur pakai meteran kain. Kan pakai meteran kain ya salah, harusnya kan meterannya kayu itu kan. Mereka nggak punya pakai meteran kain. Itu udah salah. Sehingga anak yang bisa jadi nggak stunting dibilang stunting. Nanti kalau udah salah itu dikasih susu formula, padahal tidak pada tempatnya, kan jadi blunder ya. Ini yang sebenarnya harusnya kita refleksi bersama-sama, khususnya pemerintah. Ini gimana mengaturnya? Nggak bisa ada kebijakan-kebijakan yang untuk membantu menangani anak kebutuhan gizi kurang, yang kebijakannya ditempel sama industri. Nanti produsen formula bikin pelatihan buat nakes, buat semua kader, semua dokter di puskesmas di provinsi tertentu. Itu kita dapat laporannya sambil produknya majang gitu. Harusnya nggak boleh gitu. Belum lagi kalau menggunakan tenaga kesehatan yang levelnya kayak guru besar sebuah universitas pendidikan kedokteran, yang mereka secara tidak langsung dibiayai penelitiannya, dibiayai juga studi-studi yang lainnya. Akhirnya studi-studinya penuh dengan syarat dengan konflik kepentingan yang berat sebelah kepada produk dari yang mensponsori. Ini yang menurut saya catatan besar sekali. Kebetulan nih Mbak, kemarin baru beberapa hari yang lalu tuh ada tuh di WA Group gitu ya, ada diumumin sama sekolah gitu, ada lomba mewarnai gitu kan, yang sponsorin susu gitu kan. Itu tuh kadang-kadang juga ada perasaan ini sebenarnya tuh anak-anak disuruh minum susu apa gimana. Nah itu termasuk kita sebagai orang tua ini harus gimana nih? Ya, ini sebenarnya juga dari kecil ya, kalau kita suka dibagi-bagiin susu ya, apalagi susu yang warnanya hijau, kemasannya warna rasa coklat yang kita dulu seneng banget kayaknya. Tahu kan yang aku maksud ya? Karena enak karena apa? Manis ya. Dan sekarang saya baru tahu, katanya kan pernah ada tuh TikToknya atau Reelsnya yang rame tuh, kenapa susu ini lebih enak kalau dibagiin daripada yang kita bikin sendiri di rumah. Jadi bikinnya adalah si susu itu ditambah susu kental manis, ditambahin gula gitu. Makanya dia rasanya bisa beda banget dibanding kalau kita bikin sendiri di rumah cuma susunya doang gitu. Bukan, dia sebenarnya nggak buka susu sih, dia kayak bubuk coklat aja gitu kan ya. Nah, ternyata triknya kalau di sekolah atau dibagi-bagiin gratis itu dikasih susu kental manis dan ditambah gula lagi. Makanya jadi orang suka gitu. Dan jadinya anak-anak susu keras ya. Nah, sebenarnya kalau dibagikan di sekolah ini sangat saya sayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak di sekolah itu kan nggak perlu minum susu khusus itu. Belum lagi kalau anak-anak itu alergi, laktos intoleran, nanti jadi mencret-mencret. Itu gimana gitu? Karena orang Indonesia pada zaman dahulu kala nenek moyang kita tuh nggak kenal susu. Susu itu diperkenalkan oleh penjajah datang ke Indonesia memperkenalkan susu. Karena orang Belanda minum susu. Nah, jadi memang zaman dulu tuh kita kenalnya santan ya, kalau orang Indonesia ya. Santan dimasak gitu, nggak diminum glek-glek gitu juga, kita nggak minum kecuali di cendol gitu ya. Tapi nggak anak disuruh minum susu sebelum berangkat sekolah, suruh minum santan gitu sebelum berangkat, nggak ada ya.
tapi kita lebih kayak panganan-panganan jajan-jajan pasar atau es-esan gitu. Nah, susu itu baru diperkenalkan oleh penjajah ke Indonesia, akhirnya menjadi luar biasa dipercayai untuk makanan yang menyempurnakan karena ada jargon 4 sehat 5 sempurna. Yang sekarang jargon itu juga sudah ditinggalkan, udah nggak dipakai ya. Jadi sebenarnya nggak perlu anak sekolah dibagiin susu-susu itu. Kenapa? Karena tadi itu produk pabrikan. Produk pabrikan itu ada resiko kesehatannya. Bukan kata saya, ada penelitiannya. Plus susu-susu yang dibagiin itu biasanya manis. Anak-anak gak mungkin mau seneng susu yang rasanya plain, enak, gue ya. Mereka senangnya kalau ada gulanya. Biasanya rasanya stroberi lah, madu lah, vanila lah. Sekarang bahkan ada yang rasa kurma lah, biar mungkin terkesan islami kali ya, biar rasanya kurma gitu kasihnya. Nah ini manis banget gitu, makanya anak-anak tuh senang gitu. Jadi menurut saya sih memang kebablasan karena dikasih kebebasan berpromosi ya, biar alasan pertumbuhan ekonomi, lalu dibilang nih klaim-klaimnya kalau minum susu ini jadi tinggi, anaknya jadi pinter, bisa jadi insinyur, akhirnya bisa jadi anak susu XYZ. Nah itu tuh udah ya emang promosi gitu, yang akhirnya membuat orang tua jadi takut, dan akhirnya kalau anaknya udah kenal lama itu dia minta dibeliin gitu. Ama minta beliin, baginya kan SD, anaknya udah bisa ngomong ya. Akhirnya orang tuanya mau nggak mau beliin. Lalu bikin promosi, saya ingat ada satu merek susu warna kuning, dia bikin 10 tanda-tanda anak tumbuh dengan baik. Nah, mereka yang bikin untuk kriterianya berdasarkan penelitian mereka. Nah, kalau nanti anak-anak nggak masuk kriteria mereka itu, maka dibilanglah, oh anak ini harus minum susu ini biar masuk kriteria itu. Itu semua cara-cara marketing. Mereka udah bayar orang miliaran untuk mikirin itu ya. Ada namanya agensi iklan ya. Disuruh mikir, bayar ke penelitinya dibayar untuk bikin hasil-hasil ilmiahnya, dibikin gampang, mudah dicerna oleh orang, pakai orang sarjana komunikasi yang kerja di agensi iklan supaya bahasanya ringan, mudah dipahami. Sampai ke orang tua, iklannya dijejelin di mana-mana, kadang-kadang menggunakan tenaga kesehatan untuk menyampaikan secara tidak langsung, akhirnya makin tertanam di kepala orang tua bahwa mereka perlu minum itu. Padahal sebenarnya nggak perlu. Itu ya. Belum lagi orang yang kayak sekolah ya, sekolah biasanya promosi, nanti ujung-ujungnya barter, jadi pihak sekolah ada yang dapat uang, anak-anaknya dapat gratisan gitu. Nah ini juga ya itu tadi konflik kepentingan. Ada istilah yang bahasa bulenya itu adalah there's no such thing as a free lunch. Gak ada perusahaan yang iseng doang cuma ngasih gratis, pasti ada maunya ya dagangannya lah. Emang susah banget nih Mbak, kita tuh kalau sekarang hidup menghindari susu tuh kayaknya susah, karena dalam 1 minggu aja nih goodie bag dari sekolah nih, dari temen yang ulang tahun, dari TPA, dari sana, dari sini nih, kayaknya hampir mungkin nggak ada susu gitu kan. Jadi seolah-olah tuh kayaknya hidup kalau nggak ada susu nggak sempurna. Ini memang PR kita bersama, dan memang susah banget. Anakku sendiri tuh kadang-kadang tuh jadi anak aneh gitu. Kalau yang lainnya pada minum susu, terus dianya enggak gitu kan, kayak dia juga nanya ke ibunya gitu, bu kok yang lain pada minum susu aku nggak boleh, kenapa sih gitu. Terus kadang-kadang dianya nanya ke temennya, kamu waktu kecil minum ini ya, susu formula ya, kok gigimu habis gitu. Kayak gitu-gitu Mbak. Jadi kitanya ngedukasi, tapi kadang-kadang karena dia merasa dia tidak sama dengan teman-temannya yang lain, dia ungkapkan itu ke teman-temannya. Kadang-kadang kitanya juga gimana gitu ya Mbak ya. Mbak Ina ya, mungkin ada yang ditanyain sama Mbak Nia. Lebih nanggapin aja sih, sebenarnya emang bener-bener PR besar, karena dulu Ina nggak ngerti ya waktu habis lahiran. Terus misalnya kan kalau di kampung itu kan orang berkunjung gitu ya, tilik lah itu. Nah itu kadang tuh sampai gini nanyanya, apa sih istilahnya, apa ya istilahnya, ada sambung-sambungnya gitu. Terus Ina kan nggak ngerti, disambung apa gitu, disambung apanya yang disambung gitu. Jadi Ina baru ngeh kalau ternyata orang sini itu tuh biasanya kalau misalnya ada bayi itu ini ditanyain ya, ini susunya apa gitu.
Jadi maksudnya sambung itu susu sambungan gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ini gimana sih perasaan ASI eksklusif aja belum kelar ditanyain sambungnya saya seopo. Ya Allah, jadi kayaknya kok bener-bener PR banget ya. Jadi untuk mengedukasi masyarakat sekitar lah ibaratnya biar biar semakin melek kalau ternyata Betul. kita tuh sebenarnya tuh nggak butuh susu gitu loh, apalagi bayi yang emang udah diciptakan ASI untuk bayi kan, bukan makanan yang lain. Gitu sih yang rada miris sebenarnya. Ya. Jadi bener banget itu istilah susu sambung itu misleading banget. Apanya yang mau disambung gitu kan? Nggak ada yang perlu disambung gitu. Ya anak itu ya nete aja sama ibunya. Sapi nggak ada yang anaknya perlu sambungan dengan ibu sapi lain atau kambing dia nyari di sebelahnya kerbau itu enggak gitu. Bener. Sama emaknya aja gitu, kecuali orang peternak daging sapi ya mungkin anak sapinya dipisahin sama ibunya karena dia mau menernakkan atau ibu peternakan susu sapi biasanya tuh kesian tuh nasib anak-anaknya kalau punya anak anaknya diambil biar susunya dimakan sama diminum sama manusia. Jadi memang menyedihkan sih itu. Tapi ya susu sambung itu hanya mamalia manusia sih yang kayaknya paham dan istilah yang misleading banget. Dan memang kayaknya 4 sehat 5 sempurna itu memang nempel banget di masyarakat ya. Jadi kayak benar-benar harus minum susu. Bahkan kita masih ketemu nih orang-orang yang karena nggak mampu beli susu, minumin anaknya susu kental manis ya, dicampur pakai air, ditaruh di dot, anaknya 4 tahun lari-lari, dotnya udah gumpil-gumpil masih ngedot. Karena susu kental manis, dipikir karena ada kata-kata susunya, padahal itu isinya kan gula doang ya. Cuma berperisa susu gitu. Ini yang pemahaman yang keliru dan masih menyebar di masyarakat sayangnya. Dan kalau ditanya, kan tapi susu dibutuhkan gizinya buat anak. Ya susu itu kan salah satu sumber protein dan kalsium. Dan bisa didapatkan dari sumber bahan pangan lain. Tidak hanya dari susu. Bisa dari protein yang lain, protein hewani, kalsium bisa dari sayur-sayuran hijau, yang kalau kita makan dilengkapi dengan vitamin C, dengan makan ikan teri, itu tulang ikan-ikan yang tulangnya bisa kita makan, yang kecil-kecil itu juga tinggi kalsiumnya. Protein bisa dapat dari macam-macam, protein hewani, protein nabati, jadi nggak perlu minum susu sebenarnya, begitu. Mbak, ada saran nggak nih kalau yang kita hidupnya nih sama mertua atau sama orang tua, itu kan kadang kita nggak sama nih pengetahuannya. Itu paling susah banget loh kadang-kadang, apalagi kalau kita nitipin anak nih. Kitanya udah menjaga sedemikian rupa udah kita jaga, tapi dibawalah ke warung beliin susu kayak gitu ya. Gimana Mbak? Emang harus pelan-pelan ya. Komunikasi itu kan bukan apa yang mau kita sampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Caranya perlu taktik memang. Bisa lewat suami, mas bilangin sama makmu, aku tuh pengen Arab nyusuin gitu. Jangan kasih itu, ya. Atau kalau nggak bisa juga. Sekarang kan ibu-ibu juga mulai ya, nenek-nenek mulai main lihat TikTok. Cari aja TikTok tuh, ada temanku Aini NTB, konselor menyusui. Downloadin tuh TikToknya, kirimin. Mah, ini ada ini loh. Pakai tangan orang lain. Banyak cara, gambar-gambar yang dokter Tan bikin, screenshot, kasih gitu. Itu udah paling jitu dari IG-nya Aini, screenshot, kasih. Jadi pakai cara itu saya rasa lebih gitu. Kalau syukur-syukur kalau ada dokter yang kayak dokternya Ina ya, orang tuanya dibawa kalau lagi kontrol biar dokternya yang ngomong. Kalau dokternya di sini di Jakarta nih ada teman saya dokter anak yang konsultan laktasi. Kalau ada oma-oma yang nggak mendukung menyusui, nenek-nenek, dibukain Al-Quran sama dia, suruh baca. Yang nyuruh menyusuin itu bukan saya, Bu. Itu ada dalam Quran. Gitu. Oke, ini kayaknya semua pertanyaannya ini udah kejawab tanpa harus ditanyain sama Mbak Nia nih. Udah komprehensif ya. Ini karena udah menjelang maghrib Mbak, udah setengah 6, di Jogja udah mau maghrib. Terima kasih Mbak Nia udah hadir di sini. Berapapun yang nonton nanti kita save ya. Nah terus semoga nggak kapok ya Mbak Nia ya. Enggak, senang banget. Aku baru cerita tadi sama suamiku nih. Aku mau IG live sama ibu hebat namanya Uul. Karena ini ibu semangat banget.
kampanye menyusui, paling nggak di lingkungannya sendiri yang bisa dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita sendiri aja kecil, itu udah bermakna. Nggak perlu harus ngapa-ngapain, harus, wah saya harus kayak Mbak Nia nih, harus kesini ke situ. Enggak, ya kalau kepengen gabung Aini seneng banget tentunya. Tapi kalau Ya belum Allah. bisa, ya bikin yang di lingkungan sendiri, teman-teman sendiri. Bikin IG live kayak gini itu luar biasa. Jadi itu akan paling tidak memberikan manfaat buat orang lain, dan kita juga nemuin sendiri kebahagiaan buat diri kita insya Allah. Karena kita kayak bisa berbagi tuh seneng banget. Mbak Ina ada kata-kata terakhir nih. Aku sampai nggak bisa ngomong loh. Ini bener banget sih, setuju, hebat nih Uul nih. Jadi berasa ada support gitu loh sama orang-orang yang kayak misalnya nih, pertama nih saya pakai support tuh kayak ngerasa aduh aib banget nih. Tapi Uul support, nggak apa-apa Mbak Ina, nggak apa-apa, semangat ya gitu. Jadi bener-bener belajar banyak sih dari IG story-nya Uul juga nih, nggak mau ngelewatin lah. Masya Allah. Makasih ya Mbak Nia, jadi komplit banget Sama-sama, tadi. salam kenal ya. Iya, salam kenal. Oke. Terima kasih buat Mbak Nia sama Mbak Ina. Pokoknya mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Amin. Tetap Buat Uul juga. bermanfaat buat semuanya. Makasih Mbak Nia, Mbak Amin. Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua.